Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. NPM saya 22122410006, untuk mahasiswa 2024, ganjil gitu ya. Di sini saya akan mempresentasikan berupa reflective writing green infrastructure management, yang dimana materi-materi ini itu hasil dari pembahasan selama beberapa pertemuan ke belakang, dan ini juga saya merangkum dari 10 kelompok ya, dan saya juga membawa beberapa file dari 5 kelompok ya, saya jadikan menjadi satu makalah dengan beberapa hal-hal yang saya kira itu pembelajaran bagi saya, meskipun semuanya itu adalah pembahasan yang sangat baik gitu ya, dan juga pembahasan yang sangat bermanfaat, tapi kan saya juga tidak, karena keterbatasan juga, dan juga saya hanya mengambil beberapa bagian part-part yang pentingnya saja gitu ya. Baiklah, di sini saya akan mulai mempresentasikan dengan dosen pembimbing saya, itu Bu Andini Radisya Pratiwi, S.SOS MSI PhD. Dan yang pertama itu untuk pembahasan latar belakangnya dahulu gitu ya. Nah, pembangunan fisik di Indonesia, karena pembangunan fisik di Indonesia semakin pesat seiring dengan modernisasi oleh pemerintah dengan tujuan menyongsong era globalisasi demi kelancaran eh, jalannya sebuah proyek konstruksi, dibutuhkan manajemen gitu ya, sebuah manajemen untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir, bentar ya, dari awal hingga akhir, manajemen konstruksi gitu. Dan juga pembangunan juga tidak terencana dapat menurunkan kualitas lingkungan, meningkatkan risiko banjir, dan memperbanyak biaya proyek juga. Dan juga beberapa infrastruktur hijau menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, kelestarian lingkungan, dengan menginteraksikan elemen-elemen alami. Dan juga eh, untuk pembahasan selanjutnya berupa rumusan masalah. Di sini saya mencantumkan beberapa rumusan masalah, yaitu ada apa itu infrastruktur hijau dan apa itu manfaatnya, dan juga bagaimana jenis dan contoh infrastruktur hijau diterapkan di sebuah perkotaan, apa perbedaan antara infrastruktur hijau dan green infrastruktur, dan juga bagaimana kontribusi infrastruktur hijau terhadap SDGs. Dan di sini juga saya mencantumkan kenapa sih saya menulis berupa makalah ini dari reflektif. Karena itu, mungkin karena ini juga salah satu tugas saya dari Bu Andini untuk memenuhi nilai saya untuk UTS. Di sini juga saya akan untuk menuliskan tujuan yang pertama untuk mendefinisikan infrastruktur hijau dan menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya, mengidentifikasi jenis-jenis infrastruktur hijau dan contoh penerapannya, membahas apa saja peranan infrastruktur hijau dalam mendukung keberlanjutan dan mencapai target SDGs. Nah, di sini juga mungkin banyak manfaat ataupun yang lainnya untuk akademik ini. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sivitas akademika yang berkepentingan pada bidang yang serupa, ataupun bagi masyarakat juga mungkin ada beberapa manfaatnya, yaitu sebagai bahan referensi dan ilmu manajemen bagaimana sih infrastruktur hijau itu, terutama dalam penerapan pembangunan ramah lingkungan, yang tentunya harus memperhitungkan secara matang dan pengetahuan yang sebaik mungkin, sehingga apa saja konstruksi yang bisa terjalankan ataupun bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa konsep infrastruktur hijau ya. Untuk infrastruktur hijau itu adalah sebuah pendekatan untuk mengintegrasikan pembangunan-pembangunan yang ada sekarang dengan elemen alami ke dalam pembangunan gitu ya. Karena jadi kayak suatu kombinasi, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, untuk mengkonsep bagaimana sih dengan suatu pembangunan agar memperhatikan juga gitu alam-alam yang sekitarnya. Tentunya itu sangat berpengaruh banyak untuk aktivitas, untuk kesehatan juga gitu. Nah, di sini juga saya jelaskan jenis berdasarkan
apa saja fungsinya gitu ya. Nah, di sini ada pengelolaan air hujan. Nah, pengelolaan air hujan ini kayak adanya gitu ya, adanya tap hijau, taman hijau, atau biosfer. Dan juga untuk kualitas udara itu tentu saja sangat berpengaruh gitu ya untuk konstruksi ini. Nah, untuk kualitas udara itu kayak pemanfaatan adanya taman-taman kota, hutan-hutan kota gitu ya. Nah, untuk mitigasi perubahan iklimnya juga gitu ya. Adapun yang lain-lainnya kayak berupa ruang terbuka hijau publik mungkin seperti taman ataupun peningkatan keanekaragaman seperti adanya koridor hijau gitu ya. Untuk dari beberapa space antara antara beberapa space bangunan gitu ya. Nah, di sini juga ada salah satunya mitigasi perubahan perubahan iklim, yaitu diadanya kayak ada hutan mangrove mungkin salah satunya, terus restorasi lahan basahnya juga gitu. Nah, di sini juga saya mencantumkan untuk beberapa contoh yang berupa yang ada infrastruktur hijaunya gitu ya, berupa downspot disconnection. Nah, apa sih downspot disconnection ini? Downspot disconnection ini adalah metode untuk mengalihkan air hujan yang jatuh dari atap sehingga tidak langsung mengalir ke sistem drainase. Dengan cara ini juga air hujan dapat terfiltrasi dengan baik atau disimpan untuk digunakannya kembali gitu ya. Jadi kayak ke tanaman-tanaman dulu ataupun tanah-tanah yang ada di sekitar dulu, jadi dibiarkan dulu menyerap di sana, kemudian dimanfaatkan untuk sekitarnya juga gitu. Nah, di sini juga ada namanya bioretensi gitu ya. Bioretensi itu apa gitu? Bioretensi itu adalah cekungan dangkal yang ditanami kayak vegetasi yang berfungsinya yaitu untuk mengumpulkan limpasan-limpasan dari atap ataupun trotoar ataupun jalan. Jadi sistem ini kayak meniru proses hidrologi alami kayak gitu melalui infiltrasi ataupun limpasan dan evapotranspirasi juga yang berlangsung seperti dalam kondisinya alami gitu. Dan juga ada planter box, adalah planter box ini merupakan taman perkotaan yang kecil gitu yang dirancang dari sebagian rupa untuk menyerapnya limpasan-limpasan gitu ya dari trotoar, area-area parkir, terus area jalan. Nah, dan juga berfungsi untuk planter box ini gitu. Fungsinya itu apa? Untuk pengelolaan kayak air dan juga bisa meningkatkan estetika di tepi-tepi jalan. Jadi untuk tepi-tepi jalan juga tidak monoton gitu ya karena ada lahan-lahan yang menarik gitu ya untuk dilihat ataupun dilalui gitu dan bisa meningkatkan untuk pengendaranya juga kenyamanan juga gitu seperti itu. Terus apa sih grand infrastruktur ini gitu? Nah, untuk grand infrastruktur ini adalah struktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti beton, logam, aspal, dan contoh-contoh yang seperti lainnya gitu. Nah, itu sih untuk contoh salah satu contohnya itu kayak adanya jalan raya atau jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah yang membuat transportasi lebih cepat dan bisa membuat menaikkan roda perekonomian juga atau pembangunan-pembangunan yang lainnya gitu. Dan juga ada kayak jembatan, pelabuhan gitu yang seperti yang kita ketahui itu apa itu manfaatnya gitu. Terus apa sih manfaat untuk green infrastruktur ini? Untuk manfaat green infrastruktur ini seperti yang saya tadi sebutkan gitu untuk mobilitas, untuk peningkatan ekonomi, kenyamanan hidup, distribusi sumber daya juga gitu. Dan juga ada meningkatkan kenyamanan hidup tentunya, adanya juga berupa kayak mungkin untuk masa depannya itu akan muncul sebuah inovasi ataupun teknologi karena tersedianya transportasi ini gitu. Kalau mungkin sekarang inovasi yang terbarukan itu kayak adanya munculnya transportasi listrik gitu dan beberapa fasilitas yang masuk ke daerah maka akan sangat mengenalkan sebuah kemajuan inovasi dan teknologi. Nah, untuk beberapa inovasi ini tentunya sangat memanfaatkan dari green infrastruktur ini berupa jalan gitu ya, karena ini adalah suatu penghubung antar daerah gitu. Nah, dan juga di sini ada SDGs, SDGs eh, yang keenam gitu ya, berupa air bersih gitu. Nah, berupa air bersih dan sanitasi gitu. Nah, dari sini itu juga sangat peran penting karena air bersih itu sangat bermanfaat bagi kita gitu. Karena dengan adanya air bersih kayak gini, kita juga bisa memanfaatkan untuk minum, untuk mandi,
ataupun untuk mencuci hal-hal lainnya yang sekiranya itu barang-barang penting dan memerlukan air bersih gitu. Karena jadi ini tuh salah satu hal yang penting gitu. Dan juga ada SDG 11 yaitu berupa ketahanan kota dan pemukiman yang berkelanjutan gitu. Jadi dengan meningkatnya penyerapan air hujan ini, dengan adanya SDG 11 ini, penyerapan air hujan dan mengurangi risiko banjir, infrastruktur hijau menjadi kawasan urban itu bisa menjadi lebih tangguh gitu ya. Dan di sini juga ada SDG 13 untuk penanganan berupa penanganan perubahan iklim gitu. Berupa perubahan iklim eh, yang ada ini gitu. Dan kontribusi infrastruktur hijau terhadap kualitas hijau yang berkelanjutan gitu. Itu adalah hubungan-hubungan dengan SDGs gitu, dan ada beberapa contohnya juga gitu. Nah, untuk peranan teknologi ini kayak penggunaan material yang ramah lingkungan seperti aspal permeabel, efisiensi dalam desain dan konstruksi infrastruktur hijau. Nah, teknologi ini juga bisa memainkan sangat membantu dalam mengintegrasi elemen hijau dengan perencanaan infrastruktur jalan raya, penggunaan material yang ramah lingkungan, dan sangat memungkinkan air hujan terserap ke tanah dan tidak hanya mengalir ke drainase sehingga mengurangi beban sistem pembuangan air gitu ya. Di sisi lain teknologi baru juga bisa dalam desain dan konstruksi mungkin pembangunan jalan ini lebih efisien dan mungkin saja bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, ini ada juga beberapa kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama adalah infrastruktur hijau memainkan yang sangat penting dalam mengatasi tantangan urbanisasi ini, karena adanya keberlanjutan infrastruktur hijau mengatasi tantangan urbanisasi dan perubahan-perubahan iklim yang sangat, menurut saya, untuk era sekarang itu perubahan iklimnya sangat cepat gitu ya. Dan dengan mengintegrasinya elemen alam seperti ruang terbuka hijau dan adanya atap-atap hijau itu dapat memberikan infrastruktur hijau yang sangat penting gitu. Dan juga ada green infrastruktur untuk mendukung pembangunan tetapi perlu sinergi dengan elemen hijaunya juga gitu. Karena pembangunan green infrastruktur seperti jalan raya, jembatan dan jaringan listrik itu sangat mendukung mobilitas gitu ya kan, dan juga tidak lupa karena kita juga harus bisa mulai dari sekarang memperhatikan bagaimana memanfaatkan area-area hijaunya gitu. Dan yang ketiga adalah yang hubungan antara antara infrastruktur hijau dan SDGs, karena yang seperti yang tadi saya jelaskan, karena ini itu sangat penting gitu ya antara infrastruktur hijau dan SDGs ini, karena sangat memanfaatkan dan bisa menjadi manfaat perekonomian yang sangat cepat dan juga bisa menimbulkan inovasi tentunya gitu, dan bangunan-bangunan yang berkelanjutan, dan adanya juga eh, seperti peningkatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah tertentu, karena ini suatu perhubungan manfaat dari SDGs ini gitu ya. Nah, untuk sarannya itu mungkin di sini saya menyentuhkan saran. Kenapa saya menyentuhkan saran? Karena saya ini di sini mungkin tidak sepenuhnya benar dan saya juga masih ada kekurangan-kekurangan, dan mungkin juga saran-saran untuk yang lainnya juga. Untuk makalah ini adalah salah satu edukasi publik tentang pentingnya infrastruktur hijau dan juga dukungan-dukungan kebijakan yang bisa mendorong keberlanjutan dari infrastruktur-infrastruktur yang ada sekarang gitu. Dan ini sangat penting gitu ya. Dan juga untuk kedepannya juga bisa kolaborasi nih antara pemerintah dengan sektor-sektor swasta dalam proyek infrastruktur hijau. Jadi kita itu tidak monoton, kita juga bisa kolaborasi dengan eh, perusahaan-perusahaan yang ada di kita gitu, terutama perusahaan-perusahaan yang sangat bisa memperhatikan bagaimana infrastruktur-infrastruktur yang ada di Indonesia ini bisa memanfaatkan kita menjadi suatu negara yang maju gitu. Nah, mungkin sekian dari saya presentasinya. Semoga presentasi kali ini itu bisa bermanfaat bagi khususnya saya sendiri, untuk umumnya bagi rekan-rekan, bagi teman-teman ataupun para penonton yang menonton di channel saya ini, dan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.